Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi as-salihin wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal 'amal wa yahfazuna min az-zaygi was-salal وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين ومن الفائزين برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يلطف بنا بالمسلمين في جميع أحوالنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية ولحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البرية على كل ما نوى به سلفنا الصالحون على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas rahmat, taufik, hidayah, pertolongan, inayah dari Allah. Kita pada malam hari ini dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan di tempat ini, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita bersama, pertama kita niat i'tikaf di dalam ini masjid, sehingga keberadaan kita di tempat di masjid ini, biar misalnya kita nggak tahu bacaan, tapi kita sudah berniat i'tikaf, senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Kemudian niat yang kedua, kita berkumpulan di tempat ini hendak melestarikan itu bahasa orang, melestarikan ajaran Rasulullah, membantu Rasulullah, menolongi Rasulullah. Apa caranya menolong Rasulullah? Melestarikan ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah lawan sahabat, lawan tabi'in, kemudian kita meneruskannya. Itu berarti kita menolongi, membantu Rasulullah. Insya Allah Rasulullah senang benar, suka benar lawan gawian kita menolongi sidin, membantu sidin. Apa cara membantu? Melestarikan ajaran Rasulullah, mengkaji kembali ilmu-ilmu yang sudah pernah disampaikan bahari oleh Rasulullah lawan sahabat, kemudian sahabat meneruskan dan tabi'in dan seterusnya sampai ke kita. Itu tandanya kita karena menolong Rasulullah, luar biasa itu Rasulullah senangnya melihat kita nih menolongi agama sidin.
luar biasa senangnya. Lamun Rasulullah senang lawan kita, insya Allah harapan ganda kita mendapatkan syafaat kena di akhir zaman di padang mahsyar dari Rasulullah. Itu belum kita harapkan mendapatkan syafaat dari Nabi. Dalam kita mengandalkan amal ibadah kita sejauh benar itu jauh benar. Namun kita berharap Rasulullah, berharap syafaat sidin. Kayak Pak, sekiranya mendapat syafaat Rasulullah, kita tolongi agama Rasulullah. Tapi sekiranya caranya ia jadi mengkaji, duduk di majelis taklim, mengaji ilmu yang dibawa bakas Rasulullah hari membawa. Dengan niatan itu nih, melestarikan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Itu niat kita bukan di majelis taklim. Jadi ulun kan duduk di sini tidak ada lalu niatan hendak mempelajari, tidak ada lalu ulun membawanya juga ilmu dan alhamdulillah ada sedikit lah. Tidak ada niatan hendak mempelajari, apalagi hendak menceramahi pian tidak ada lalu. Karena ulun kada sampai misalnya ke situ lagi. Jadi kita hanya sekadar mengingatkan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri dan surah al-asri ya Allah. Karena orang manusia nang kada rugi hanya 4 barataan rugi barataan. Menurut surah al-asri manusia barataan mana aja jenis manusianya rugi barataan kecuali hanya 4 illal ladzina amanu. Yang pertama beriman dulu kada rugi ya. Betul wa amanu wa amilus sholihat. Hanya beramal salih kada cukup hanya ingkar beriman aku beriman lawan Allah kada cukup. Dibuktikan iman itu dengan wa amilus sholihat, amal salih. Kemudian yang ketiga yang kadurugi wa tawasau bil haq. Orang yang senantiasa berwasiat menasihat dengan kebenaran, yang disampaikan kebenaran, yang disampaikan ajaran yang pernah disampaikan oleh Nabi. Ada ajaran yang bid'ah ada, apalagi ajarannya misalnya imbah mengaji itu sampai sudah makamnya, sampai sudah jadi wali, kada sembahyang lagi, itu kada bid'ahnya. Itu ajaran yang sudah menyimpang dari ajaran Rasulullah. Kemudian yang keempat yang kada rugi adalah watawasau bis sabri. Orang yang senantiasa saling bernasihat dalam kesabaran. Sabar itu sabar melaksanakan ibadah, kemudian sabar ketika ditimpa musibah, itu sabar namanya. Jadi orang sabar itu bukan hanya ditimpa musibah, mengerjakan ibadah pun kita diperlukan sabar. Teman ibadah itu kalau sabar yang hancap tuh, yang sembahyang tarawih 7 menit contohnya, ada orang itu sembahyang tarawih 7 menit contoh kalau sabar lalu itu. Beribadah diperlukan kesabaran juga. Kita duduk di sini memerlukan kesabaran juga. Kada tahan duduk ya, yang gelisah duduk ya benar. Ngomong ada sabar jadinya, diperlukan sabar terus. Beribadah diperlukan sabar. Ketika mendapatkan musibah, sabarnya sudah. Jadi ulun membaca ini kitabnya ada 2 di rumah, asalnya ulun membaca kitab di rumah Hidayatus Salikin, anunya bahasanya bahasa Melayu aja. Kira nyaman begitu membaca yang Melayu. Arab tuh ini segala nahunya kalian ini jadi Arab anunya aja anu Melayu aja. Hidayatus Salikin ini karangan Batu Jua Bahari Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi seangkatan lawan Batu Jua untuk alam ayan. Kemudian yang sabut ini umbahannya kita membaca ada Asrarus Shalah. Asrarus Shalah itu pengarangnya pada Datu Jua Syekh Haji Abdul Rahman Siddiq, orang Indragiri itu daerahnya daerah Riau situ Indragiri Hilir. Ada nang ini orang Palembang, cuma semuanyaan muaranya dari Syekh Salman Al-Madani, semuanyaan murid-murid Syekh Salman Al-Madani termasuk
Datu ya Allah untuk kelampaian murid Syekh Sulaiman Al-Masab dua majelis. Jadi kita baca kitab-kitab orang Bahari itu nanti kita harapkan mudahan berberkat, karena orang Bahari itu berkatnya luar biasa sudah. Artinya kitabnya jauh banget dari salah. Kada kau disimpangkan ngelihat ya kitab-kitab itu ada yang kau disimpangkan. Ini salah memahami kita ada karangan batu ini insya Allah kada kau disimpangkan. Jasal sholat karangan Syekh Abdurrahman Siddiq Mufti Indragiri Hilir. Kemudian yang dibaca di rumah rajin Hidayatus Salikin, kitab orang Bahari juga karangan Abdus Somad Al-Palembang, Syekh Abdus Somad Al-Palembang. Tapi yang di rumah itu sudah halaman berapa sebelum itu? Faslun fi adail imamati wal qudwati. Di situ masalah sebelum itu. Jadi kita terus akan itu dulu. Kena teman-teman kita baca asrarus salah ulang. Kita tahu kisahnya. Jadi kita mengerusakan yang di rumah sebelum itu minta rela adalah yang di rumah sama saya sangat sedikit. Faslun fi adabil imamati wal qudwati. Ini satu pasal pada adab membicarakan adab berimaman menjadi imam dan adab menjadi makmum. Jadi imam ada adabnya juga, begini banyak adabnya jadi imam. Jadi makmum adab juga. Kada sembarangan dia orang jadi makmum, mesti ada adabnya juga. Karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya Allah. Orang sing tinggian ilmu tapi kada adab itu nilainya rendah juga. Biasalah marian kita tapi kada adab itu nilai orang itu rendah. Tetapi adab yang diutamakan. Makanya di madrasah itu adab yang diutamakan dipelajari nih. Dulu salam, adab, akhlak diutamakan. Yang lain sekolah-sekolahan yang lain adab yang diutamakan. Adab bagi imam dan bagi makmum itu ada 25 perkara. 25 perkara selawi. Adab imam, adab makmum. Banyak kita ingatkan nih, sebutin ya Allah. Karena sembahyang terus-terusan kita gawi. Kalau buat ada ingat ini karena sembahyang terus-terusan yang digawi. Kadang membahamu tuh ada. Jadi kita berkitab ya Allah. Karena orang mengaji atau di majelis itu berkitab, insya Allah selamat aja. Nang kada selamat itu ya nang kada berkitaban gurunya membacakan kada berkitab bahwa semuanya lamun berkitab insya Allah selamat aja. Jadi tadi adab menjadi imam lawan adab menjadi makmum itu ada salawi, ada 25 adabnya. Nang pertama sugianya, bahasa orang Bahari ini sugianya bagi imam itu bahwa meringankan ia akan sembahyangnya itu, yakni jangan dilambatkan benar, jangan disikapkan benar akan perbuatan sembahyang, jangan lambat benar. Sembahyang maghrib misalnya sing lambatan ayat baca Fatihah lagu itu pulang ayatnya Yasin pulang ayatnya itu kepanjangan kasihan yang di belakang. Kan di belakang itu macam-macam. Kalau ada yang ngomong ada yang kauyuhan, ada yang sakit pinggang macam-macam. Lalu kita lawas sembahyang misalnya kasihan yang di belakang, itu berarti imamnya dah tahu adab kita. Harus tahu situasi makmum. Kecuali misalnya dasar datang dari Nabi panjang ayatnya. Kayak misalnya kayak sembahyang subuh besokan hari Jumat itu panjang ayatnya. Ayat sajadah lawan hal ata al insan panjang tuh. Jangan berdiri.
Itu kata papa panjang-panjang. Kenapa? Karena itu dari Nabi, mulai dari Nabi jawir itu. Kadang mulai imam tuh adalah mulai dari Nabi. Jadi kata papa itu kalau jadi masalah itu dasar dari Nabi. Atau sembahyang Jumat apa ayatnya sebisanya aka itu dari Nabi kata papa. Panjang-panjang itu dasar dari Nabi juga. Kalau jadi masalah itu. Jadi jangan lambat, betul jangan sikap benar dengan menjauh mensikap benar. Kasihan kain lo, kasihan kain pinggang sini sudah sakit, imam masing sikapan pulang, bacaan sini lambat sudah, imam sing sikapan baca, tinggal tarusin bacaan, kasihan yang di belakang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat Anas bin Malik, ujar Anas, yang paling sempurna adalah sembahyang Rasulullah. Sikapkah kada, lambatkah kada, sedang. Ma sallaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wala atamma min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar Anas bin Malik. Apa artinya? Tiada aku sembahyang di belakang seseorang yang lebih ringan sembahyangnya, dan tiada lebih sempurna sembahyangnya daripada sembahyangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kada sikap benar, kada lambat benar, sedang. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara nang panangahan nang panyadang. Masih kapan benar ketujuh mudah-mudahan sifat tentang sementara masih kapan benar mudah-mudahan ketujuh namun kelambatan benar pada ketujuh mudah-mudahan yang kelambatan benar bunuh Tuhan ketujuh masih di kawasan Thailand. Rasulullah hanya lambat benar kada, sikap benar kada. Nah itu adab jadi imam tak. Adab jadi imam harus tahu situasi si makmum di belakang. Lihat ada kayak apa orangnya di belakang, orangnya banyak keperluan, kalau sahabat panjang-panjang itu adab. Kemudian adab yang kedua, bahwa jangan imam takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada qunut. Ini belum tamat jangan takbir Allahu Akbar, jangan dulu. Itu adab imam. Jangan mengangkat takbir takbiratul ihram kecuali sudah qunut dan sudah selesai daripada meratakan shaf. Namun kita menghadiri shaf pertama misalnya sempurna, sepanjangnya shaf pertama kawasan asal di belakang imam sudah ada, jadi dia sudah kan yang pertama kan berdiri kita makmum berdiri di belakang imam itu yang pertama berdiri di sebelah kanan imam dulu. Jadi imam di muka, jadi yang pertama dulu berdiri di belakang imam di sebelah kanan dulu. Imbah itu ada datang seikung pulang, hanyar berdiri di sebelah kiri. Betul ada datang pulang, hanyar di belakang di tengah-tengah tadi pulang. Itu aturannya tak. Sudah ada bahasa seikung barang dulu di belakang imam nih. Nah, awal sudah imam angkat takbir, berarti sudah ada shafnya. Kira-kira ada nih orangnya. Namun dikira-kira ada jauh orangnya, biar aja belakang imam kan aja seorang aja. Ya kan? Tadi makmumnya misalnya semua di imamnya, jadi imam bilang niatnya kira-kira di belakang ada aja kira-kira bunjin berdewa jadi makmum jin tempat makmumnya tidak ada, jadi imamnya jin, insya Allah jin muslim tempat dia sembahyang menjadi makmum di belakang, atau malaikat bisa jauh menjadi makmum di belakang. Nah, jadi jangan takbiratul ihram dulu si imam kecuali sudah ada shafnya, sekurang-kurangnya seikung ada di belakang. Yang ketiga, bahwa menyaringkan imam itu akan suaranya pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum. Allahu Akbar. Dinyaringi sedikit yang menjadi imam Allah bamak sudah nyaring aja lah. Sengkita yang di belakang dengar. Itu adab imam ketika mengangkat takbiratul ihram dinyaringi sengkira makmum di belakang mendengar. Adab yang ketiga.
Kemudian adab yang keempat, bahwa jangan menyadarkan oleh makmum akan suaranya, melainkan sekira-kira didengar oleh sendirinya. Nah, jadi ini adab makmum nih. Jadi makmum itu bacaan jangan nyaring benar, artinya lebih nyaring pada imam, jangan, bisa makruh benar. Harus direndahi suara pada imam bacaannya. Kan bisa jadi mau imam ya sekadar ini aja mendengarkan sunatnya, makmum itu sekadar ini seorang mendengar. Jadi kalau usah belajar nyaring, apalagi nyaring pada imam, jangan. Makruh jadinya gini, makruh itu mengurangi nilai sembahyang. Makruh kada batal ada, cuma mengurangi nilai pahala sembahyang kita. Kemudian yang kelima, adab yang kelima, sugianya bagi imam berniat jadi imam. Itu sunat aja Pak, sugianya aja. Imam sidin kada benar jadi imam aja, sembahyang maghrib atau sembahyang isya atau sembahyang zuhur lima waktu jadi imam sidin, tapi sidin kada benar jadi imam. Sahaja ka sembahyangnya aja, sahaja. Mengapa salahnya? Salahnya imam itu kada dapat pahala berjamaah. Iya. Maka jadi imam dapat pahala. Kenapa? Kada berniat jadi imam. Makanya disuruh berniat imaman. Lamun makmum kada berniat jadi makmum, itu ada salahnya. Kenapa jadi umpat imam itu? Sedangkan kita kada berniat jadi makmum, ada salah makmum. Lamun imam sahaja sidin, tapi sidin kada dapat pahala berjamaah. Itu lamun sembahyang 5 waktu, lamun sembahyang Jumat kada sah sembahyangnya gini. Karena berjamaah sembahyang itu wajib ya. Imam kada berniat jadi imam, diingat sidin, diingat berniat jadi imam sembahyang Jumat kada sah sembahyangnya. Kenapa kada sah? Karena sembahyang Jumat itu berjamaah hukumnya wajib. Dan kalau sembahyang yang lain yang memang itu kada wajib kita. Nah, jadi imam berniat untuk dapat pahala berjamaah, berniat imam jadi imam supaya dapat fadilat berjamaah, artinya dapat pahala berjamaah. Ngebatu artinya imam kada berniat aja saja. Kada berniat apa? Kada berniat jadi imam. Sahajalah sembahyangnya sah. Cuma sidin tadi kada dapat pahala sembahyang berjamaah, rugi benar. Maka seorang mungkin jadi imam, makmum dapat pahala, imamnya kada dapat pahala. Sidin kada berniat jadi imam. Dan jikalau tiada diniatkan akan yang demikian itu kada berniat berjamaah, maka sah saja sembahyangnya. Berjamaahnya sah saja jamaahnya belum, dan sah sembahyang makmum. Kekurangannya apa? Tetapi tidak dapat baginya pahala berjamaah si imam. Imam kada dapat pahala berjamaah. Kenapa? Karena kada berniat jadi imam. Dan pahala berjamaah itu bagi makmum aja. Artinya makmum dapat, ya kayak benar kita nih, makmum dapat kejihan pahala. Sedangkan imam memimpin pemimpinnya nggak dapat, rugi benar. Kenapa salahnya tadi? Kada berniat namun sah saja, cuma kada pahala. Mengapa? Pahala jamaah. Itu jadi dinyatakan makmum imam berniat itu jangan kada berniat. Niat apa? Niat jadi imaman lillahi ta'ala. Yang keenam, sunat bagi imam memperlahankan doa iftitah. Allahu berkabira itu doa iftitah diperlahankan oleh imam. Artinya jangan sikap benar nih. Dan ta'awuz billahi minasyaitonir rajim. Seperti mana sunat memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirian yang jangan nyaring ketika membaca doa iftitah, a'udzubillah, jangan nyaring. Sederhana aja yang sekira-kira kita aja mendengar nih. Kadang-kadang dia bacaan sini imam ternyaring, kenapa? Memik sini, memiknya kadang-kadang.
untuk mereka jadi masalah gitu. Nah itu adab tuh, adab imam bro, jangan nyaring ketika membaca doa iftitah. Nangka 7, sunat bagi imam menyaringkan suaranya pada ketika membaca Fatihah, ketika sembahyang yang banyaring, sembahyang maghrib, isya lawan subuh, pada 2 rakaat yang pertama dan sembahyang maghrib dan isya dan subuh tadi. Melainkan sunat yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirian. Namun sembahyang sendirian kalau usah banyaring-nyaring juga bulan. Sekira-kira kita aja nang dengar. Itu sunat-sunatnya kan yang ketujuh. Namun sembahyang duhur kalau usah banyaring-nyaring. Sembahyang asar kalau usah banyaring, karena itu sembahyang yang bagamat, sembahyang yang pelan-pelan aja. Kemudian sembahyang Jumat banyaring, ya Allah. Padahal waktunya di waktu sembahyang Johar, waktu sembahyang Johar, waktunya Johar, kalau Johar itu bagamat, kalau sembahyang Jumat banyaring. Nah jadi dikiasakan sembahyang Johar bagamat kalau nih. Jadi wiridnya pun jangan nyaring juga. Itu nah sederhana aja. Itu kias nyaringnya. Kalau sembahyang Jumat banyaring, maka wiridnya pun menyaring juga. Nah kita baca Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, ya kan? Kalau Falaq, kalau Binas 7 kali, banyaring itu kita sunat. Kenapa dia banyaring? Kiasan dari kita Jumatnya banyaring juga. Banyaring juga bacanya. Ini ada di antara guru memandangkan kenapa jadi nyaring benar baca wirid hari Jumat. Padahal waktu Johor ya bujurnya, waktu Johor bujurnya cuma dikias dari sembahyang Jumat, sembahyang Jumat banyaring, jadi wiridnya pun banyaring, kias dan gitu. Ini kita harus sunnah wal jamaah memakai kias. Kita harus sunnah wal jamaah 4 yang dipakai. Yang pertama Quran, lamun kadar di Quran di hadis dicari, lamun kadar di hadis di ijma' ulama, lamun tidak ada di ijma' ulama di kias. Lamun kita pada memakai kias, memang alhamdulillah kita bacakan fitrah. Ya Allah, karena zakat fitrah itu di kitab apa? Segantang daripada gandum adalah kayak kita sini gandum. Nang galapung itu banyak aja bang. Nang 50 kilo itu tulisannya galapung itu pada kalau dia fitrahkan itu biji gandum adalah menjual sana nggak ada tahu. Jadi untuk menjaga fitrah cari dulu ke Pakistan situ, cari ke Rusia itu malah benar. Asal zakat fitrah, makanya dipakai kias. Kiasnya apa? Baras. Dan ada di kitab itu zakat fitrah baras. Mesti gandum kan ada. Ya dikiasakan apa? Dikiasakan ke baras. Samaannya antara baras lawan gandum sama-sama jadi makanan pokok. Nah itu kias, itu kisah makai kias tadi. Kada sekedar pakai Quran hadis saja, ini ada orang Quran aja yang dipakai hadis kada ada juga. Apalagi kias, apalagi ijma kada pakai lebihnya. Kita harus sunnah wal jamaah. Yang pertama Quran, mun kata dari Quran di hadis, mun di hadis kata dari ijma ulama. Ulama ijma. Bahari ujar guru mengesahkan kisah ijma nih, ijma ulama. Bahari di Matapura itu bahari kada kau menentukan ngapa hukumnya makan burung palung. Ada burung palung. Burung palung itu mirip lawan burung tinjau lah. Modelnya sejenisnya sekeluarga itu keluarga ini lawan tinjau keluarga aja. Jadi burung palung itu bahari ini kisah ijma lah, nyumbalang sedikit. Kisah ijma ulama itu dasar kita juga. Ilmu Matapura, ulama Matapura kada tahu juga guru anu takuning apa hukumnya makan burung palung, kada tahu juga sih. Karena ada di kitab burung palung. Ulama anu kada tahu juga.
Jadi kesimpulannya rapat berkumpulan ulama-ulama Matapura nangganal-ganal bahari di zaman ulama-ulama nangganal masih ada. Apa nang dipanggil memandir masalah ngapa hukumnya burung palung, apakah boleh atau dimakan burung palung. Jadi kesimpulannya ujar ulama macam-macam rapat, kesimpulan rapat itu burung palung haram dimakan, kada boleh dimakan. Nah pada dasarnya kiasilah sama perilakunya, akhlaknya sama lawan alam. Kan kalau burung tinggi makan langsung batuk aja lah. Ada burung palung itu makan sama lawan alam, bercakar, bersuap. Itu dibiasakan sama lawan burung alam. Jadi kalau burung alam haram, berarti burung palung haram juga. Jadi menentukan hukum makan burung palung itu haram itu hasil dari ijma ulama. Dari kisahnya, kisah ijma ulama nih, dasar hukum yang diambil oleh ahli sunnah wal jamaah. Di kitab Al-Quran ada burung palung, di hadis ada memakai ijma. Jadi diputuskan menurut kesepakatan ulama Matapura burung palung hukumnya haram. Menentukan haram itu hasil dari ijma itu kita ahli sunnah memakai itu, kias dipakai juga. Itu adab yang keberapa teh? Adab yang ketujuh nih, yang kedelapan kena insyaallah bisa ngumpul yang kedelapan belum kena. Jadi biar aja saya nggak bikin kalau misalnya hari ini Isya tabur Isya sudah itu yang meningkat mana kita mulai Isya ulang jauh lagi. Nah kita terusakan ulang membaca yang sebutin yang mengambil berkat asrarus shalah, mengambil berkat sedikit membaca kitab asrarus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tahu aja kita berataan banyak yang mendengar tiap-tiap sesuatu yang baik itu dimulai dengan Bismillah. Anak makan Bismillah, anak bapak aja yang baik-baik kita sunat Bismillah. Karena Bismillah itu, tulisan Bismillah itu anaknya di dalam surga ini. Karena muara dari sumber dari Telaga Kausar. Telaga Kausar adalah mudah-mudahan minum kita berataan Telaga Kausar. Ampun Rasulullah ada mengadakan limbah titian siratul mustaqim, ada mengadakan sebelum titian siratul mustaqim hendaknya ada menjadi masalah di mana anaknya. Pokoknya kita berhantam minum banyak itu. Kan sumbernya itu, sumber dari Telaga Kausar itu datang dari surga 12 sumber di dalam surga datangnya. Air yang datang dari surga itu pulang dari ba, dari mim, dari ha, dari mim, dari nun, dari ha, dari mim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu asalnya sumber banyu yang datang, sumber banyu Telaga Kausar. Jadi berarti dari Bismillahirrahmanirrahim. Di mana anaknya? Di surga anaknya. Makanya jangan kenal Bismillah bapak aja. Duduk Bismillah, mau makan Bismillah, kalau Bismillah insyaallah syaitan empatnya. Padahal syaitan itu musuh kita. Musuh kita jadikan musuh itu sebagai musuh, jangan musuh dikanangi. Kenapa dia musuh dikanangi? Kalau Bismillah makan, minum kalau Bismillah, guring kalau Bismillah, jadi macam-macam pemimpin itu kalau Bismillah.
Makanya kitab ini pun dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan yang memiliki alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang patut dipuji. Alhamdulillah, bermula segala puji bagi Allah. Yang lain kada patut dipuji. Bagaimana kita manusia ini kada berhak lalu dipuji. Maka ya kan, manakala kita dipuji orang, belikan langsung belikan di hati kita ini kada berhak dipuji. Yang dipuji Allah yang dipuji. Kita kada berhak dipuji karena kita banyak kekurangan. Yang berhak dipuji itu orang yang sempurna. Zat yang sempurna adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah sejauh benar. Kekurangan sing banyakkan. Makanya kayak apa aja kita dipuji orang lakasi boleh kan? Yang berhak dipuji hanya Allah. Yang berhak dipuji Allah yang berhak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu dan salawat, wassalamu dan salam. Salawat lawan salam jangan tertinggal. Ya bapaknya jangan tertinggal. Berdoa, lamun doa kita ucapkan kada bersalawat, tertinggal salawat. Doa kita kada naik. Doa kita kada kau naik ke langit tahalang. Kenapa? Kada mengucapkan salawat. Bahkan salawat ada golongan wajib. Salawat ketika sembahyang 5 waktu wajib kita dibaca. Ketika tahiyat akhir wajib dibaca salawat. Jangan kada bersalawat. Belajaran bersalawat. Tuntung belajar bersalawat. Kita sekolahan misalnya atau di majelis tuntung belajaran kitab baca salawat. Itu tulis di kitab setor. Kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad misalnya, kita tulis di kitab itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ditulis atau ditulis pada dulu kemudian dibaca, atau dibaca dulu aja ditulis terserah aja. Habis belajar inggannya kenapa karena panjangnya itu biar selama tulisan itu masih ada di dalam kitab itu, senantiasa malaikat memintakan ampun lawan sendiri. Malaikat senantiasa memintakan ampun dan orang yang menulis tadi. Jadi makanya bagus ditulis hanya dibaca, atau dibaca hanya ditulis terserah aja. Salawat barang itu salawatnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dibaca hanya ditulis ini. Itu kan akan sekolahan kayak itu jadi inggannya, jadi inggan kan misalnya jadi batas belajar. Dan salam keselamatan Allah kepada Nabi Muhammad. Salam dari Allah untuk Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu salam terus. Ketika Nabi Muhammad berada di bawah Ka'bah, kemudian ada orang Quraisy naik ke atas Ka'bah membawa batu singgalan. Digugurakannya pas di pintangan Nabi Muhammad berada sampai kahaya Nabi pas lagi kira-kira sekilan dari awak Nabi memandang batu itu. Lima Nabi Ba'ali aja gugur. Itu berarti Nabi mendapatkan keselamatan dari Allah, karena salam dari Allah senantiasa tercurah lawan Rasulullah. Selamat terus Nabi. Perang Uhud adalah perang yang paling dahsyat. Nabi selamat juga. Bahkan Rasulullah dibanyakan orang meninggal di perang Uhud. Padahal nggak tahu Nabi hanya ada sadar satu manusia pingsan. Itu salam namanya. Jadi kita jangan tertinggal salawat dan salam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat, dengan berkat salam kepada Rasulullah, mudah-mudahan Allah memberi nur, memberi cahaya di hati kita. Namun cahaya nur ada di hati kita, mudah-mudahan kita rajin beribadah. Kita rajin beribadah hendak mendekatkan diri kita lawan Allah. Kenapa? Nurnya ada di hati. Jangan tambahkannya nurnya.
cari nur, kami menemukan nur, banyak salawat, banyak mengucapkan salam kepada Rasulullah. Jadi assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagus ya. Misalnya kita assalamualaikum ya sayyidi ya habibi, assalamualaikum. Itu jangan kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, itu Rasulullah nang berbaring di dalam kubur Sidin di Madinah situ mendengar aja ucapan salawat kita, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Entah kajian ucap itu tak kenapa? Karena Rasulullah mendengar ucapan kita gitu. Ketika Rasulullah mendengar ucapan kita, Rasulullah minta izin lawan Allah Ta'ala, minta izin lawan Allah Ta'ala sambil dibangunkan Sidin dalam kubur. Oleh Allah diizinkan Rasulullah bangun di dalam kubur Sidin. Bapak Sidin bangun menjawab salam kita. Assalatu wassalamu assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah misalnya, atau assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kisah salam nih. Rasulullah mendengar, apalagi kita mengucap salam assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah di hadapan maqam Sidin, langsung Sidin mendengar, bangun Sidin menjawab salam kita. Sedangkan kita di sini jadi di dalam kita aja nih, ini minta murah, kita membaca salam Nabi tadi, Rasulullah bangun, bahkan minta izin Sidin untuk menjawab salam tadi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Insyaallah bangun Rasulullah. Yakin jangan apa jadi yakin itu di kitab ada kitab menjelaskan masalah itu. Makanya ada di antara ulama wali Sidin ketika Sidin sembahyang hingga antara dulu, ketika baca tahiyat udah Sidin at-tahiyatul barakatus shalawatut thayyibatun assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sidin antara itu kan nerusakan. Kenapa? Mendengar Rasulullah menjawab kita dulu. Imbah Rasulullah menjawab menjadi terusakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wali mendengar Sidin Rasulullah menjawab. Tapi kalau sembahyang tuh mesin bacaan itu mesti antara aja assalamualaikum disambung Sidin. Kenapa? Sidin mendengarkan dulu Rasulullah menjawab, hanya disambung Sidin. Kita kan mendengar, kita ada wali. Orang wali itu ada yang mendengar Rasulullah menjawab nih. Sidin kadang rusakan bacaan Sidin kecuali mendengar Rasulullah menjawab dulu. Wali ini, wali itu antara Sidin lawan Rasulullah terhubung sudah. Kita jangan kau aja terhubung lawan Rasulullah, kita nih kau aja terhubung lawan Nabi. Caranya kayak apa? Banyak kita salawat, insya Allah ruh kita lawan ruh Rasulullah terhubung aja. Ketika kita baca salam Rasulullah bangun Sidin, minta bangunakan, minta izin ya Allah, minta bangunakan, dibangunakan oleh Allah Ta'ala. Salawat lawan salam atas penghulu kita la sayyidul mursalin, penghulu kita, penghulu daripada Rasul, bahkan jadi imam kita. Ketika Nabi Isra, Nabi-Nabi ma'adam di Masjid Aqsa, adakah mau jadi imam? Nabi Adam kan hanya disuruhkan jadi imam, maukah? Kadang kau jadi imam Sidin. Nabi Nuh penuhannya Umar, Nabi Ibrahim kadang menjadi imam, Nabi lain kadang kawan jadi imam, ada berhak izin jadi imam. Lima datang Rasulullah hanya Rasulullah maju menjadi imam, mengimami para rasul-rasul. Kenapa? Karena Sayyidul Mursalin itu nang Sayyidul Mursalin orangnya ikutan hubungan rasul-rasul. Sayyidina Muhammadin yaitu Sayyidina Muhammad. Menjadi ikutan para rasul adalah Sayyidina Muhammadin, Nabi kita yang kita sayangi. Sayyidina Muhammad itu
penghulu segala rasul, pimpinan segala rasul, bahkan rasul semuanya jumlahnya 314 dalam satu riwayat. Ada menggunakan 313 ada juga. Nah wajib berapa? Nah wajib selawi kalau kita tahu. Jumlah rasul 313 itu termasuk di dalam kalimat Muhammad. 313 jumlah Nabi yang Rasul itu masuk ke dalam kalimat Muhammad. Cocok aja Nabi Muhammad itu penghulu segala Rasul. Karena ngaran sigin Muhammad itu termasuk sudah semuanya ngaran Nabi di situ. Dan jumlahnya 314. Kayak belajar metongnya itu belajar banget ya guru tuh cara metong baru cuma kita tapi mana ini kan lagi itu ngaran dalam aksara Muhammad itu mimnya ada 3 ya lah mim 2 Muhammad mimnya 3 sedangkan nilai sebutin mim ujar 40 hari belajar hitung aksara nih kemudian itu makan aksara ngaran nilai sebutin mim itu 40 itu nilai kan mim itu lemon dipanjangnya mim 1 ya 1 mim nilai mim 40 jadi mim 3 buting 90 iya nilainya 10 kali 3 30 berarti jumlahnya 100 90 kali 3 gitu kan 90 kali 3 sama dengan 270 itu ngitung hari kan ingat lagi hitungannya pokoknya ngaran-ngaran nabi rasul-rasul dahulu kala jumlahnya 314 termasuk dalam kalimat Muhammad itu jadi cocok aja Nabi Muhammad itu sayyidul mursalin wa ala alihi dan atas keluarga Nabi itu Bani Hashim, Bani Muttalib ya Allah Nabi yang Habib dan Syarifah atau Habaib Syarifah itu makanya lamun ada bebuhannya itu di kampung untung banan dingin insyaallah kampung teman bebuhannya itu berdiam di kampung Habib kan Syarifah ada berdiam di kampung kita misalnya alhamdulillah kita tuh karena di zuriat keturunan Rasulullah di awal bebuhannya itu mengalir darah Rasulullah ya Allah untung mana itu keluarga Nabi pada hakikatnya adalah bebuhannya itu ini banyak-banyak kita mampu berkat lawan habaib lawan Syarifah itu pada hakikatnya keluarga Nabi padahal kita pada makam doa kita kan bisa jadi keluarga Nabi kita nih orang beriman karena ujar di dalam kitab disebutkan asal beriman takwa pulang maka ngarannya keluarga Nabi juga cuma makamnya makam doa yang pada Syarifahnya yang pada Habib aku takwa aja aku beriman takwa Syarifah aku aja Habib aku ada maksudnya makam doa aja kita itu termasuk keluarga Nabi karena kita beriman takwa makam doa termasuk keluarga Rasulullah yang pada hakikatnya lain kita tak wasahbi dan sahabat Nabi orang-orang paling afdal itu sudah Rasulullah Nengaran sahabat itu sudah tahu juga kalau kita berkataan nengaran sahabat itu orang yang beriman lawan Rasulullah menolongi membantu lawan Rasulullah kemudian hidup di zaman Rasulullah sekalipun tidak pernah melihat lawan Nabi sekalipun tidak pernah bertemu lawan Nabi sahabat dengarannya Abu Bakar mendapat Nabi beriman Nabi Umar Rasulullah Ali beriman menolong sahabat sekalipun kadang melihat Nabi kayak Abdullah bin Ummi Maktum tukang bang Rasulullah itu sekalipun kadang pernah melihat wajah Rasulullah sekalipun kadang pernah melihat perupaan Rasulullah melihat batang tubuh Rasulullah kadang pernah silin kenapa silin buta kadang pernah melihat Nabi
Nabi jadi tukang bang Nabi, baiman Nabi, menolong Nabi, makanya sahabat yang ngarannya. Ada yang hidup di zaman Nabi sekalipun terdapat Nabi. Ada Abdullah bin Maktum ini terdapatnya cuma ada melihat sehingga kayak Uwais Al-Qarni itu kada pernah terdapat Rasulullah, cuma hidupnya di zaman Rasulullah baiman doang. Orang hidup di hutan aja orangnya. Uwais Al-Qarni itu hidup di hutan, tapi sahabat biasa dia. Kenapa? Karena hidup di zaman Rasulullah beriman doang. Uwais Al-Qarni itu waliullah jadi. Bahkan Nabi berpesan dengan Umar, ujar Rasulullah, wahai Umar bin Khattab sahabatku, ikramlah karena sudah aku katakan gini, jangan kadang-kadang dicariin orang mengarang Uwais Al-Qarni itu sampai dapat cariin. Saudara baiknya jangan kadang-kadang minta doakan namanya. Rasulullah tahu Uwais sudah kadang terdapat dua. Tahu aja Rasulullah ada Uwais hidupnya di hutan aja. Bahkan dianggap orang gila kalian di kampung. Uwais sahabat lah, sahabat. Berarti sampai kawah ini makam sahabat lagi lah. Habis sudah sahabat sudah. Habis sudah zaman sahabat habis sudah. Jadi orang hidup di zamannya kalau jadi sahabat Rasulullah kawah. Mungkin akan ada kita yang hidup di akhir zaman jadi makamnya cuma makam sahabat, makamnya aja yang diberikan sahabat dan makamnya makam sahabat. Kenapa? Orang itu cinta bujur-bujur dari Rasulullah, melaksanakan ajaran Rasulullah, kemudian tak mimpi terdapat Rasulullah. Orang itu makam sahabat. Jadi banyak terjadi akhir zaman makam sahabat. Bahkan ada mimpi aja guru kita waktu jaga didapati Rasulullah. Guru bangun sebelum Jumat terdapat Rasulullah dalam kamar. Jaga berarti sahabat makam tak. Nah, jadi makam sahabat itu sampai ke akhir zaman masih ada. Sampai ke akhir zaman masih ada makam sahabat. Tapi sahabat pada hakikatnya nggak ada lagi. Ya habis sudah masanya. Makam doa, makamnya aja, makam atau mendapat derajat sahabat ada sampai ke akhir zaman masih ada terbuka. Itu sahabat. Salawat lawan salam, lawan sedekah, lawan keluarga, lawan sahabat ajmain sekaliannya. Adapun kemudian daripada itu maka berkata Abdul Jalil Ad-Dhaif kasirul jahul wal masawi. Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari, orang Banjar juga, cuma merantau ke Indragiri situ. Jawaban Indragiri itu Riau. Jawabannya jadi bahari itu bujuk cuma jadi situ orang wali lah, wali bujuk cuma coba waktu balik langsung aja kan Banjar aja kita balik sudah. Bahari situ bujuk cuma jauh situ aja. Kayaknya belum tangan yang lain. Menurut kisah itu ini Muhammad Afif Al-Banjari, keturunan Datu juga. Apa anhu rabbuhu al-bari. Mudah-mudahan Allah mengampuni memaafkan daripada segala salah-salah sidin. Yang hamba yang amat hina lagi doa sidin merambah sidin tawadu. Hamba nang doa yang sidin lagi banyak kelemahan pulang, banyak kekurangan, lagi banyak bebannya sidin pulang dan kesalahan, yaitu Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari memaafkan daripadanya oleh Tuhannya yang menjadikan sekalian alam. Itu ujar sidin pulang. Membeberkan sidin tempat Allah kita sedikit mukaddimahnya. Lamma ra'aitu minal adillati anna salata imadud dini wa abdalut ta'ati ajab ahbabtu an azkura kayfiyataha ad-dhahirata wal batinata fi hadhihi tarjumati liyakuna tadhkiratan li wa li amsali minal ikhwani wa dakhiratan li wa lahum fid daril amani. Manakala
aku lihat beberapa dalil, beberapa hadis, beberapa ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahwasanya sembahyang itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Dalil hadisnya, dalil Qurannya banyak juga. Sembahyang itu tiang agama. Jadi manakala aku lihat presiden dari Datuk Muhammad Apip ini, aku lihat hadis ada menunjukkan itu, Quran ada juga memadakan sembahyang itu tiangnya agama. Dan terlebih abdal daripada segala taat, ibadat yang paling abdal adalah sembahyang. Ada hadis menunjukkan itu. Bahkan amal ibadah yang lain itu kada dinilai kecuali sembahyang yang belum bernilai. Amal ibadah yang lain kada dinilai kecuali sembahyang bernilai. Artinya sembahyangnya bagus. Ada hadis yang memandangkan yang kayak gitu. Makanya ketika amal ibadah kita dilihat ini dikoreksi di padang mahsyar, itu kan yang lain-lain kan kalau sembahyang belum dilihati. Lamun sembahyang kita bagus, maka yang lain-lain dianggap bagus juga. Jadi jasidin manakala sidin membaca hadis-hadis yang kaya itu, jasidin sembahyang paling abdal pulang daripada segala taat, maka suka aku jasidin katuju benar aku jasidin bahwa aku sebutkan akan kaifiat sembahyang. Sidin kesahakan, sidin sebutakan cara sembahyang zahir dan cara sembahyang yang bagian batinnya. Sembahyang batin di hati kita nih, kayak apa kita sembahyang bagian zahirnya, kayak apa sembahyang yang secara zahirnya nih, kayak piatnya. Dalam terjemah atau terjemah ini supaya adalah yang menjadi peringatan bagiku jadi sidin. Tujuan sidin mengarahkan kasan aku juga jadi sidin dulu. Kadang kasan orang kasan sidin dia dulu. Bagiku dan bagi orang yang seumpama lawan aku jadi sidin daripada saudara-saudaraku, dan supaya menjadi pertaruhan bagiku dan bagi mereka itu di dalam negeri yang aman, itu di dalam negeri akhirat atau dalam surga. Itu tuh kisahnya. Kenapa jadi sidin mengarang kitab ini? Sidin ketujuh benar kenapa? Karena sidin baca hadis sembahyang itu adalah tiangnya agama. Yang paling abdal taat adalah sembahyang. Jadi sidin ketujuh benar mengarahkan kitab masalah itu. Kasan siapa? Kasan sidin juga. Itu kasan langsana aku jadi sidin yang sama lawan aku nih ketujuh mengaji ilmu agama, ilmu yang wajib kalau kita kaji. Nah kita seumur hidup kita wajib mengajar ilmu agama seumur hidup. Kadang dalam sekolahnya ada. Lebang tamat sekolah misalnya aliyah habis sudah mengaji ilmu, tetap masih wajib seumur hidup. Mulai kita dalam ayunan sampai kalian lahat wajib menuntut ilmu lah. Ilmu apa? Ilmu yang memberi manfaat, itu yang wajib. Ngapa ilmu yang memberi manfaat? Pertama fikih, anyar tauhid, anyar tasawuf, 3 macam itu wajib itu tuntut. Fikih sekadar mengetahui apa cara beribadat sudah. Kata gak mendalam-dalam lagi sudah tahu aja cara sembahyang, bisa sembahyang sempurna aja bagus sembahyang sudah. Berarti sudah mengaji fikihnya. Begitu tauhidnya dikaji juga. Jangan sampai kita tersambah makhluk. Ya Allah, kita sembahyang hati kita menyembah Allah Ta'ala, kita sembahyang menyembah Allah. Jangan sampai tersambah makhluk. Di mana ilmunya kita perdalam ilmu tauhid. Betul kita sembahyang itu ada nilainya, apa caranya? Ikhlas lillahi ta'ala sembahyangnya. Ada tujuan macam-macam sembahyang itu. Dimana caranya? Mengaji ilmu tasawuf, asal memberasihi amal kita. Jadi 3 ilmu dan wajib. 3 ilmu itu yang wajib. 3 ilmu itu disebut ilmu yang bermanfaat. Itu jadi wajib dikaji. Yang lainnya itu kan wajib. Yang wajib-wajibnya ini juga kita kaji. Limbah itu limbah sebenarnya sedikit dengan limbah sudah tuntung sidin mengarang kitab. Ini kitab ini salah tapi belum mengarang lagi. Maka itu ngarang dulu tuntung akan dulu orang kitab bahwa masjid misalnya tuntung
nasibnya dulu sudah tentu ngajar keringerannya itu namanya sekolahan tentu akan dulu bangunannya hanya dengan keringerannya. Sidin mengarang kitab untung sudah tapi belum mengarang. Jadi dari sidin wasamma ituha tarjumata asawis salah min iddatin itu mu'tamadah. Aku beri nama kitab yang dikarang ini dari sidin tarjamah asrarus salah namanya atau asrarus salah, rahasia yang terkandung dalam sembahyang. Rahasia yang terkandung dalam sembahyang yang diambil dari kitab-kitab yang mu'tamad. Ini sidin asalnya dari asrarus salah ngarang kitabnya. Sudah tentu mengarang jadi ngarang sidin kitab sidin dengan asrarus salah. Itu pakai kitab yang kita baca dan mudahan kita kaum baca mudahan dan kita dapat berkat Dato' Afif, mana kita dapat berkat siapa tadi? Dato' Abdul Somad Palembang, dan mendapatkan berkat Dato' kita Dato' Kalampayan, dan mudahan dapat kita dapat berkat guru-guru kita, guru sepuh, mudahan dapat kita berkat sidin berataan, mudah-mudahan ilmu-ilmu sidin dapat kita memahaminya sedikit demi sedikit dengan berkat kita duduk di majelis ta'lim. Niatan tadi mencari ridha dari Allah. Itu yang pertama sekali itu kita duduk di majelis ta'lim mencari ridha dari Allah. Wajib menuntut Allah. Kalau masalah dapat dalam keadaannya itu Allah Ta'ala yang memberi Allah. Kalau memang lawasa sudah sekolah aja 20 tahun sekolah harus mendapatkan itu Allah Ta'ala yang memberi. Kewajiban kita hanya menuntut berarti kewajiban sudah dilaksanakan. Masalah dapat kalau kalinya mudah dapat, dan Allah memberi taufik, memberi hidayah, memberi nur dalam hati kita sehingga kita nyaman memahami ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan dan berkat kita mau duduk di majelis ta'lim, mudah-mudahan kampung kita dingin, mudah-mudahan yang lebih berkat berataan, mudahan gawian berberkat, ya Allah semuanya berberkat mudahan. Kenapa? Karena kita ikhlas duduk di sini dan mudah-mudahan ulumnya tentu membacakan, kada belajar dari membacakan mudah-mudahan ikhlas jujur karena Allah ada mengharapkan macam-macam ada. Mudah-mudahan dengan berkat kita ikhlas, mudah-mudahan Allah menganugerahi kita husnul khatimah berataan, amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu aja yang kau belum sampaikan. Mudah-mudahan Anda sehat, nyaman kita kalau sehat, betul kalau pun insya Allah bersama minggu ini, insya Allah kalau Senin yang akan datang, mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan senantiasa kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berataan mendapatkan keampunan dari Allah, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dengan segera. Namun Anda misalnya ulang salah, minta maaf, minta ampun, minta rela, minta halal. Mudah-mudahan majelis kita diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam bi fadlihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدنا إلى سواء السبيل برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم